Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mat Syahdu dimanapun berada, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat pendek ini, izinkanlah saya Arnaldo SPDI, guru mata pelajaran IPS pada MTSN 2 Solok Selatan, menyampaikan tausiah dengan judul 5 hal yang harus segera dilakukan oleh umat Islam. Al-ajalatu minasyaiton ila fi khamsin. Pada dasarnya, perbuatan tergesa-gesa, perbuatan terburu-buru adalah perbuatan syaitan. Ila fi khamsin, kecuali terhadap 5 hal. Yang pertama adalah it'amu ta'am idza hadara dhaif. Segera memuliakan tamu dengan cara memberikan hidangan kepada tamu kita. Kemudian yang kedua, wa tajhizul mait. Segera menguburkan mayit, segera menyelenggarakan mayit. Kemudian yang ketiga, wa tahrijul fikri idza atrokat. Segera menikahkan anak perempuannya kalau sudah bertemu dengan jodohnya. Kemudian yang keempat adalah wa qada'ud daini idza wajaba. Segera bayar hutang kalau sudah jatuh pada temponya dan kesanggupan untuk membayar sudah ada, uang untuk membayar sudah ada. Kemudian yang kelima adalah wat-taubatu minaz zambi. Segera bertaubat dari kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Pemirsa Mat Syahdu dimanapun berada, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 hal yang harus segera mungkin dilakukan oleh umat Islam, tanpa harus menunggu, tanpa harus menunda-nunda kita untuk mengerjakan itu. Yang pertama tadi adalah ta'amu ta'am idza hadara dhaif. Segera memberikan hidangan kepada tamu kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita akan bertamu dan akan menerima tamu. Maka dari itu dalam hal kita ketika menerima tamu, maka kita harus segera memberikan hidangan kepada tamu kita. Walaupun hanya dengan seteguk air putih. Tanpa harus menunggu, tanpa harus menunda, kita memberikan hidangan kepada tamu kita. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Dalam lingkungan kemudian kita yang kedua tinggal, kalau ada seseorang yang meninggal dunia, maka perintah Nabi kita adalah segera untuk menguburkan mayit. Segera selenggarakan jenazahnya. Asri'u bil jinazah. Segera selenggarakan jenazah. Dan yang ketiga adalah menikahkan anak perempuannya kalau sudah bertemu dengan jodohnya. Apabila kita memiliki anak perempuan sudah cukup umur dan bertemu dengan jodohnya, maka jangan pernah kita menunda-nunda untuk menikahkan. Segera mungkin untuk menikahkannya, supaya mereka terhindar yang namanya dari perbuatan zina, supaya nasab keturunannya tetap terpelihara. Kemudian yang keempat adalah wa qada'ud daini idza wajaba. Segera untuk membayar hutang kalau sudah jatuh pada temponya. Bagi kita yang sudah memiliki sanggupan untuk membayar hutang, uang untuk membayar sudah ada, maka jangan pernah kita menunda-nunda untuk membayarnya. Kalau kita tunda-tunda, maka hutang akan menumpuk, maka nanti akan susah untuk membayar. Kemudian yang terakhir adalah segera bertaubat dari kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, maka kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dengan syarat
Yang pertama adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Syarat yang kedua adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa yang mendirikan bulan Ramadan yang qiyamul lail dengan salat malam, salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Quran, salat tahajud, ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Pemirsa Matsadu dimanapun berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad adalah orang yang sudah maksum, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kurang dari 70 kali sehari semalam. Coba bayangkan, Nabi Muhammad sudah dijamin surga, akan tetapi masih bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 70 kali sehari semalam. Sementara kita hari ini belum ada jaminan apa-apa. Kita hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu, kesempatan emas di bulan Ramadan ini bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita untuk menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena umur tidak akan ada yang pernah tahu sampai kapan umur kita, sampai berapa umur kita. Apakah kita mati di darat, di laut, di udara, tidak akan tahu kita di mana kita akan meninggal dunia. Maka dari selagi umur kita masih melekat pada diri kita, kesehatan kita masih kuat, masih prima, kesempatan untuk beribadah masih ada, maka jangan pernah kita menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Matsadu dimanapun berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi iktibar bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.